Hai, kalian tahu gak sih apa itu komunikasi? Nah, pada video kali ini kita akan bahas secara bersama-sama mengenai jurnal yang berjudul What is Communication? Langsung aja yuk. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengkritik pengertian komunikasi secara umum hingga mendapatkan versi yang berbeda. Sistem komunikasi bekerja mengenai kesalahpahaman atau pemahaman sendiri. Kasus tujuan ini adalah sistem komunikasi menciptakan proses mengamati diri dan pengendalian diri. Latar belakang dari jurnal ini yaitu perbedaan antara psikologi dan sosiologi telah mengarahkan bahwa sistem psikis dan sosial tidak dapat disatukan. Namun sudah jelas kasus ini saling berkaitan dengan sistem yang ada. Dalam sosiologi, konsep-konsep tindakan komunikasi ini termasuk dalam sesuatu yang tertinggal dan dari apa yang diupayakan tersebut. Konsep individu dan subjek ialah yang bertindak atau berkomunikasi. Oleh karena itu, hanya komunikasi yang dapat mengkomunikasikan dalam saluran yang dapat dipahami dan tercipta sebuah tindakan. Evolusi membawa kita pada dunia yang memiliki banyak kemungkinan yang berbeda untuk mengamati dirinya sendiri tanpa mengkarakteristikkan salah satu dari sekian kemungkinan sebagai yang terbaik. Pada temuannya, setiap teori yang membahas masalah ini harus menemukan pengamatan pada tingkat sibernetika dalam pengertian Hans von Foster 1981. Lalu bagaimana teori sosiologi ini membahas perkembangan mengenai sistem sosial yang ada? Sebenarnya apa juga sih yang dimaksud dengan tindakan? Nah, juga sebenarnya kita tidak perlu menggunakan konsep tindakan, melainkan menggunakan konsep komunikasi. Kenapa? Karena komunikasi bukan tindakan yang selalu hadir dalam aktivitas sosial dan tidak dapat dihindari ketika situasi sosial itu muncul. Komunikasi mungkin terjadi dengan ketidaksadaran dalam kehidupan. Komunikasi adalah realitas yang muncul, suatu keadaan yang berasal dari suatu genesis atau pengklasifikasian sendiri. Hal ini muncul dari seleksi yang berbeda, yaitu seleksi informasi, seleksi pengucapan informasi, dan pemahaman dari apa yang telah diinformasikan. Oleh karena itu, komunikasi hanya terjadi ketika perbedaan informasi dan ucapan yang dipahami. Komunikasi memahami perbedaan antara nilai informasi dan alasan mengapa hal tersebut diucapkan. Komunikasi lebih mementingkan informasi itu sendiri atau mementingkan perilaku yang ekspresif. Namun nyatanya, informasi yang disampaikan tidak dapat disimpulkan dengan sendirinya. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan komunikasi dan persepsi, karena komunikasi memberikan banyak kemungkinan. Persepsi merupakan peristiwa psikis tanpa adanya komunikasi. Apa yang dirasakan orang lain tidak dapat ditolak atau dijawab. Para peserta bisa menyebutkan persepsi mereka tentang situasi dalam komunikasi, namun tetap sesuai dengan sistem komunikasi. Selain itu, pemahaman juga sebuah pilihan yang merupakan duplikasi dari ucapan dalam kesadaran yang dapat menjadi komunikasi berlanjut. Ucapan "Anda tidak mengerti saya" bersifat ambigu atau ucapan tersebut berarti Anda tidak siap menerima apa yang ingin disampaikan kepada Anda. Dari sini kita dapat mengatakan bahwa komunikasi itu tidak dapat dilanjutkan jika ada ketidaksepahaman atau komunikasi paradoks. Kamu tidak mengerti saya hanya menyamarkan makna kalimat tersebut bahwa terdapat kesulitan atau penolakan dari masalah penerimaan dan harus diselesaikan dengan komunikasi. Seseorang dapat mengkomunikasikan tentang kekurangan kesalahpahaman dalam kondisi yang spesifik. Tidak ada informasi yang dikirimkan. Menyimpan data tercipta dari komunikasi menciptakan sebuah memori yang dapat dipanggil oleh orang banyak, namun dengan cara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ketika komponen informasi, ujaran, dan pemahaman tidak ada komponen yang berdiri sendiri. Tidak ada informasi di luar komunikasi. Tidak ada ujaran di luar komunikasi. Tidak ada pemahaman di luar komunikasi. Sebuah sistem komunikasi adalah sistem yang sepenuhnya tertutup, hingga menciptakan komponen-komponen yang muncul melalui komunikasi itu sendiri. Dalam hal ini, sistem komunikasi adalah sistem yang berdiri sendiri. Dalam hal ini juga terjadi dalam suatu lingkungan dan tergantung pada batasan-batasan lingkungan.
Hanya komunikasi yang dapat memecahkan unit-unit komunikasi. Hanya komunikasi juga yang dapat mengontrol dan memperbaiki komunikasi. Komunikasi bertujuan untuk mencapai konsensus, mencari kesepakatan. Teori rasionalitas yang dikembangkan oleh Habermas 1979 menyatakan bahwa komunikasi dapat digunakan untuk menunjukkan perbedaan pendapat. Perselisihan dapat diselesaikan dan tidak ada alasan untuk menganggap bahwa mencari konsensus atau kesepakatan lebih rasional daripada mencari perbedaan pendapat. Komunikasi tidak akan terjadi tanpa adanya kesepakatan bersama. Konsensus atau kesepakatan nilai tidak dapat dihindari dan tidak berbahaya karena tidak ada pelaksanaan nilai yang dilakukan sendiri. Komunikasi mengarah pada keputusan apakah informasi yang diucapkan dan tidak dipahami akan diterima atau ditolak. Pesan yang dapat dipercaya atau tidak. Hal ini merupakan alternatif pertama yang diciptakan komunikasi dengan resiko penolakan. Dari sana akan memaksa pengambilan keputusan dan tentu melibatkan resiko. Resiko ini merupakan faktor morfogenetik yang akan membentuk intuisi diterimanya pesan dalam komunikasi. Komunikasi yang memungkinkan penolakan ialah cara untuk menunjukkan seseorang dapat membuat batasan-batasan. Namun, komunikasi akan tetap berlanjut selama tidak ada pertentangan. Perbedaan antara sistem psikis dan sistem sosial beroperasi berdasarkan kesadaran dan berdasarkan komunikasi. Sistem sosial tidak dapat berpikir dan sistem psikis tidak dapat berkomunikasi. Namun ada saling ketergantungan kausal yang sangat besar dan kompleks. Efek akan muncul jika adanya kerjasama dari sistem yang mengalaminya. Sistem-sistem tersebut tidak melihat satu sama lain dan tidak dapat saling mengarahkan satu sama lain. Komunikasi dapat diterima atau ditolak dengan cara yang dapat dimengerti secara komunikatif. Kesadaran, pikiran, apapun yang akan digerakkan oleh komunikasi ke dalam situasi pilihan yang dipaksakan. Komunikasi dapat terganggu oleh kesadaran dan diatasinya dengan cara komunikatif atau dihubungkan dengan komunikasi lebih lanjut. Dalam hal ini, kebisingan timbal balik, gangguan, pertentangan, dan lain-lain adalah kasus yang normal di mana terdapat kapasitas intersepsi dan penyerapan yang normal, baik secara psikis ataupun sosial. Dengan yang telah kita uraikan tadi, kita harus bisa membedakan dengan jelas antara psikis dan sosial. Nah, jadi itu tadi isi dari jurnal What is Communication? Semoga apa yang telah disampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kalian ya. Dah.